Oke, Bu. Oh, oh, apa sudah bisa dimulai teman-teman semuanya? Ya udah bisa. Oke. Baik. Mungkin kita mulai ya teman-teman. Baiklah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam webinar yang sangat bermanfaat, yaitu webinar tentang revolusi industri 4.0, di mana kita akan berbicara tentang 3 bidang, yaitu bidang sosial politik, pertanian, dan perpustakaan. Nah, di sini teman-teman kita sudah kedatangan 3 pemateri hebat yang sangat luar biasa, di mana teman-teman akan diberikan sesuatu yang sangat luar biasa nantinya. Jadi pantengin terus dari teman-teman yang mau berbagi ilmu atau men-share ilmunya, jangan sampai ketinggalan tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh teman-teman kita ini. Oke, sebelum lanjut ke materi, sebelumnya yang perkenalkan saya Siti Hartina. Saya akan memoderatori acara jalannya webinar ini pada pagi hari ini. Baik teman-teman, mungkin sebelum webinar dimulai ya, teman-teman bisa rileks terlebih dahulu dengan setidaknya memakan permen manis-manis atau berbahan manis-manis gitu ya, biar teman-teman tidak ngantuk nantinya. Baik teman-teman, dari ketiga pemateri itu didatangkan dari universitas yang luar biasa ya. Pertama itu ada Mas Rifki, itu dari ilmu politik, di mana berasal dari Universitas UPN Veteran Jakarta ya, luar biasa sekali ya. Semoga ilmu yang disampaikan nanti tentunya bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi teman-teman yang menyampaikan. Nah, selanjutnya itu ada Mbak Nur Hidayati. Nah, Mbak Nur Hidayati ini berasal dari Universitas Andalas, tepatnya di Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya ada Mbak Siti Nailis. Nah, Mbak ini berasal dari Universitas Negeri Malang. Oke, teman-teman, itu ketiga pemateri kita, di mana mereka akan menyampaikan 3 bidang ilmu yang berbeda, di mana 3 bidang ilmu yang berbeda ini berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa revolusi industri itu semakin lama semakin berkembang dari 4.2, 3 sampai sekarang mungkin sebenarnya sudah beranjak pada revolusi industri 4.5 gitu. Nah, untuk pemateri pertama, langsung saja ya kita sambut pemateri yang sangat luar biasa dari Rifki Ikmanu Nusafa. Beliau dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Untuk CV beliau merupakan Koordinator Marketing Communication
Kemudian beliau merupakan staf dari komunikasi service dan environmental, kemudian juga announcer 45 di radio fakultas sendiri, kemudian general secretary, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kita bacakan satu persatu ya. Nah, pada Mas Rifki untuk materinya silahkan disampaikan dan teman-teman silahkan disimak dengan baik. Pada Mas Rifki, waktu dan tempatnya disilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya ganti share screen terlebih dahulu ya. Oke. Sebentar dulu ya. Oke, baik. Udah terlihat ya? Iya, sudah, Mas. Oke, baik. Masih loading sini. Oke, terima kasih moderator atas penyampaian tentang perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bu Maria selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Public Speaking. Kemudian dan yang berbahagia teman-teman yang saya banggakan juga teman-teman dari Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Kampus Merdeka. Mungkin saya memperkenalkan diri kembali lagi ya. Perkenalkan, nama saya Levi Wanusafa, saya dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Saat ini sedang menempuh semester 5 gitu. Udah agak-agak semester 2 gitu ceritanya ya. Ini sebenarnya kalau judulnya SIP, FIP, PhD itu doa aja gitu. Semoga amin bisa tercapai gitu sampai sana. Pada kesempatan kali ini di webinar yang berjudul Revolusi Industri 4.0, khususnya saya di sini akan memaparkan di bidang politiknya, gitu teman-teman. Mungkin teman-teman bingung atau mungkin bahkan nggak relate gitu. Memang revolusi industri 4.0 ada gitu di bidang politik. Nah, di sini saya bakal bahas dari yang dasar sampai nanti kita masuk bagaimana revolusi industri itu juga mengaruhi ilmu politik. Nah, tapi sebelum saya masuk nih, saya pengen nanya sama teman-teman nih, apa sih yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata politik ataupun ilmu politik? Mungkin bisa on mic atau mungkin di kolom chat gitu. Biar kita tahu nih, nanti karena pasti saya akan berbeda nanti perspektifnya ketika masuk ke politiknya. Oke, ini ada nih ya. Banyak koruptor, banyak manipulasi. Oke. Oke, berat ya, Bu. Saya juga menjalani sangat berat, Bu. Oke, baik. Itu kalau kita bisa jawabannya saya jawabannya memang sebagai anak politik, memang kita makin tahu nih bagaimana politiknya gitu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah di dalam nanti kita akan mengetahui yang jahat siapa, yang baiknya siapa. Oke, baik, saya akan masuk ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita mengenal dulu gitu ilmu politik. Kalau kita misalkan mendengar kata mendengar politik, wah jahat, banyak koruptor, kita akan belajar dari ahlinya dulu. Pertama dari David Easton, itu yang menyebut ilmu politik sebagai the Queen of Social Science. Aristoteles sendiri yang sudah ribuan tahun lalu menyebut bahwa manusia dalam bahasa Yunani disebut zoon politikon, dalam bahasa Inggris atau man is by nature a politic animal, bahwa politik itu merupakan hakikat dari keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pada dasarnya kita semua itu manusia itu berpolitik gitu, apapun kegiatannya. Karena politik itu tidak secara otomatis penuh dengan political science. Tapi kalau tadi politik itu merupakan kehidupannya, tapi kalau ilmu politik itu baru mempelajari fenomena politik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kita masih nyebutnya masyarakat nih. Sedangkan politik yang kita ketahui itu adalah tentang pemerintahan, tentang pilpres, kayak gitu kan. Sekarang kita lanjut lagi, kita kenal dulu nih ilmu politik, kenapa sih disebut sebagai ratu ilmu sosial gitu. Kenapa nggak ilmu komunikasi yang banyak juga cabangnya, kenapa nggak ilmu hubungan internasional gitu.
Alasan adalah pakar ilmu politik yang mengatakan bahwa ilmu politik merupakan laku dari ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan adalah karena ilmu politik memusatkan kajian yang pada hal ihwal yang menyangkut fenomena manusia yang paling dasar dalam kehidupan manusia, yaitu perjuangan untuk kekuasaan atau perjuangan untuk hidup. Dan ilmu politik ketika sudah mencapai kekuasaan nah kita nih baru mempelajari tentang negara, pemerintahan, yang mana nanti bakal menyangkut tentang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita. Maksud dari paling dasar, karena bahkan ketika kita lahir saja pun kita tuh sudah menentukan gitu. Ada making decision-nya, gitu. Kita mau hidup atau enggak gitu. Itu secara batiniah ya. Tapi ketika nanti kita mulai dewasa, ataupun kita masih kecil, itu pun kita juga sudah menentuin nih kita mau makan apa. Bahkan kita sekedar mau makan apapun merupakan kegiatan politik gitu. Dan juga ketika kita para mahasiswa yang ingin mengikuti ini, aduh mau ikut ini apa enggak ya gitu. Itu juga sudah menjadi bagian dari kegiatan politik yang paling dasar gitu, yaitu dari diri kita sendiri. Tapi pelan-pelan ada politik dalam keluarga kita sendiri, politik di lingkungan RT RW, baru sampai atas nanti di tahap presiden atau tahap kenegaraan. Nah, ini dari definisi ilmu politik dari Albert Einstein. Itu ilmu politik berkenaan dengan hubungan antara manusia satu sama lainnya dalam bentuk adanya pemahaman, penghayatan, sampai pengaturan mengenai hal-hal memperoleh, mempertahankan, dan menyelenggarakan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, kita bisa lihat bahwa politik itu memang sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang nggak bisa terpisahkan gitu. Jadi kalau misalnya, aduh politik jahat, politik isinya koruptor semua. Nah itu sebenarnya ada aktor-aktornya gitu, orang-orang politiknya, orang politikusnya, sedangkan politiknya tidak. Dan kita next lagi ruang lingkupnya, tadi juga saya jabarkan bahwa tadi masyarakat, nah sekarang kalau dalam lingkup sempitnya itu hanya membahas tentang negara dan pemerintahan. Tapi ketika udah mencakup luas juga boleh negara, pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan, kelembagaan masyarakat hingga kegiatan tingkah laku, political behavior. Nah, kalau misalkan kita mau tahu nih kayak gimana sih kegiatan, sekarang kita mulai masuk nih tentang kegiatan politiknya. Kegiatan politik yang memang berkaitan dengan kenegaraan dan kemasyarakatan. Yang pertama adalah ketika pertama kali adanya sebuah demokrasi itu lahir di Yunani atau di sebuah polis, sebuah kota. Dulu demokrasi itu hanya di sebuah kota yang bernama Athena. Dulu tuh semua yang berusia 18 sampai 18 tahun, minimal 18 tahun, itu memiliki hak suara dan semua mereka tuh akan berkumpul. Mereka tuh semua akan berkumpul di sebuah gunung yang namanya itu Gunung Atik, Gunung Pings gitu, tulisannya PNIX di kawasan Athena, akan berkumpul sekitar 5.000 orang. Di sana biasanya mereka menentukan mau perang atau enggak, menentukan siapa pemimpin di kota, menentukan untuk pengadilan, siapa misalnya ada eksekusi ketika ada sebuah kejahatan. Jadi di situ demokrasi yang paling dasar. Jadi yang berusia 21 atau 18 tahun itu sudah memiliki hak suara untuk menentukan. Cuma memang mereka langsung tuh 5.000 orang ngumpul gitu. Belum ada kayak nulis kertas atau nyoblos, nah itu belum ada. Kita lanjut lagi. Demokrasi ini mungkin sekarang kita nyambung juga nih kenapa demokrasi itu akhirnya di dalam politik, dalam kehidupan bermasyarakat kita menjadi sistem politik yang dipakai banyak negara gitu. Karena dianggap paling ideal. Kenapa? Karena itu tadi dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh sebuah negara, yaitu stabilitas politik. Stabilitas politik dibutuhkan political trust, sosial toleransi, pembangunan ekonomi, kesetaraan gender, serta kebebasan berpendapat. Dan ini poin-poin yang disebutkan oleh Engelhardt merupakan poin-poin yang menjadi dasar bagaimana untuk menentukan demokrasi di era 4.0. Jadi harus ada political class, sosial toleransi, pembangunan ekonomi, kesetaraan gender, dan kebebasan berpendapat. Kenapa juga disebut paling ideal? Karena demokrasi itu bisa mengakomodir berbagai masukan dan saran. Jadi kayak akhirnya dimusyawarahkan, baru nanti ditentukan siapa suara paling banyak. Tapi demokrasi bukanlah menjadi sebuah bukan menjadi sebuah sistem yang terbaik dari yang terbaik. Justru demokrasi merupakan sistem yang terbaik dari yang terburuk. Karena masih ada sistem-sistem yang lain yang memang sebenarnya manusia tidak bisa menggunakannya karena terlalu suci gitu. Sebutnya itu terlalu suci. Karena demokrasi
itu merupakan sistem yang terbaik dari yang terburuk, karena masih ada salah satu kelemahannya adalah ketika semua suara kita, baik mulai dari ketika suara seorang akademisi, suara misalkan tukang beca, atau mungkin suara yang tidak pernah sekolah gitu seperti pengemis, itu bisa disamaratakan semua. Akademisi atau mungkin pemimpin agama yang mungkin mereka sudah belajar bertahun-tahun gitu ya, belajar tentang ilmunya bertahun-tahun, tapi ketika nanti dihadapkan pada suatu permasalahan yang diharuskan dengan konsensus, dengan pemilihan, suara mereka bisa kalah. Misalnya akademisi cuma 10, mereka paham nih orang ini tuh bersalah gitu dalam sebuah pengadilan, akhirnya cuma pakai konsensus gitu. Ada 100 orang yang tidak pernah sekolah, 100 orang tidak bersekolah akhirnya memilih untuk ini nggak usah dihukum gitu, padahal orangnya udah jelas-jelas bersalah, akademisnya cuma 10, itu bisa batal, dia bisa batal masuk penjara karena konsensus demokrasi. Jadi itu salah satu kelemahan dari demokrasi, karena semua disamaratakan seperti itu. Kita lanjut lagi. Sekarang kita menuju demokrasi digital. Jika kita dikaitkan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi, maka perwujudan konsep kewarganegaraan sebagaimana besar demokrasi langsung ala Athena tampaknya akan tercipta dengan lebih baik ketika sudah ada era-era teknologi. Karena melalui media teknologi yang tersedia, warga negara akan sangat mudah untuk terlibat dan melibatkan diri dalam segala aspek yang menyangkut kehidupan bersama. Nah, sekarang kita masuk apa aja sih yang bisa kita lakukan di demokrasi digital. Yang pertama ini, ada namanya pusat partai virtual. Jadi kalau teman-teman ngelihat partai-partai itu selalu udah punya Twitter, kayak di Gerindra gitu ya, yang Twitternya selalu receh beberapa kali. Atau mungkin sekarang hampir semua partai ya memiliki akun Instagram, memiliki website, akun-akun media sosial. Karena itulah yang akan makin meningkatkan engage mereka gitu. Jadi marketingnya lah gitu. Kalau misalkan di Amerika Serikat, mereka bahkan sudah mulai merambah lagi, itu nanti kita lanjut, nanti ada pemilihannya seperti apa gitu. Ini salah satu contohnya adalah pusat partai virtual. Ini contohnya website dari Partai Demokrat Amerika Serikat. Kemudian ada namanya forum, kemudian chat dan peristiwa-peristiwa melalui aktivitas online. Model aktivitas komunikasi yang khas yang ditawarkan oleh dunia maya. Saat ini ada terbentuknya kelompok politik. Nah, juga banyak kelompok politik yang berada di dalam media sosial. Mungkin kalau misalkan kita ngelihat akun Twitter, tiba-tiba nanti sebuah ada trending turunkan apa, misalnya turunkan BBM gitu, tiba-tiba gitu. Nah, itu sebenarnya sudah terorganisir, teman-teman. Ada yang namanya buzzer politik yang memang sudah dikumpulkan untuk menciptakan sebuah trending. Nah, ini sekarang yang juga yang dilakukan gitu oleh para politisi untuk membentuk sebuah forum, atau mungkin juga membicarakan sesuatu gitu. Misalkan baru Omnibus Law nih, nanti Omnibus Law itu dibahas terus-terusan di forum-forum media chat online. Jadi kalau misalkan dulu aktivitas politik atau kita aktivitas berbicara, mengemukakan pendapat hanya bisa dalam sebuah forum musyawarah yang harus ketemu semua dalam sebuah ruangan di aula. Nah, sekarang apalagi kita di pas COVID ada webinar, ada di bisa di Google Meet. Nah, akhirnya itu semakin banyak ke tempat-tempat untuk membicarakan tentang politik, mungkin tentang digital demokrasi. Ini contoh forum online, tadi kalau saya sebutin partai politik, tapi saya juga kasih contohnya adalah HRD Bacot atau juga area Julid. Karena dua ini juga beberapa kali, karena memang balik lagi, sebenarnya kan aktivitas yang dilakukan komunitas adalah politik, tapi beberapa kali juga kayak area Julid kemarin pas lagi ada kasus yang kepolisian ya, apalagi sekarang lagi fenomena gunung es dari kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia kan lagi di-up banget gitu. Nah, ini area Julid itu juga salah satu tempat spill out-nya gitu. Jadi tempat orang untuk menyampaikan keresahannya. Kalau HRD Bacot beda aja segmentasinya. HRD Bacot segmentasinya untuk keresahan orang-orang kerja, orang-orang kantor ya. Kalau area Julid untuk keresahan lebih banyaknya semua dibahas gitu ya. Mulai dari rumah tangga, artis juga dibahas di sini.
Oke, sekarang ada organisasi partai digital. Nah, ini juga yang menjadi bagaimana akhirnya partai-partai itu mau menarik anak muda kayak kita umur 18-an untuk join di untuk join di partai mereka. Kalau kita lihat ada sekarang ada internship dari PSI, internship dari PKS yang memang menggait anak-anak muda gitu. Bahkan kerjaannya kalau kita lihat kerjaannya lebih banyak jadi sosial media official gitu, social media development dibanding mungkin tenaga ahlinya. Karena memang yang dibutuhkan sekarang oleh partai politik adalah branding, gimana caranya anak muda nih mau melirik partai mereka. Nah itu, jadi ada hubungannya gitu politik nanti kaitannya ke marketing, ke banyak nanti ininya arah-arahnya gitu teman-teman. Ini contohnya partai PSI, partai Gerindra, mereka yang udah punya segmentasi gitu. Terus kalau PSI kan berusaha untuk nyari anak muda. Terus juga kampanye online. Nah, ini juga yang menjadi akhirnya ini makin memudahkan dan semakin untuk masif gitu dalam berkampanye gitu. Dan kalau kita misalkan lihat kemarin di pemilu Pilkada 2020 ya, itu sudah diterapkan kampanye online, tapi sayangnya memang karena infrastruktur kita di beberapa daerah itu masih minim untuk kampanye online, jadi memang kita belum bisa banyak menerapkan kampanye online. Tapi kalau di lingkup kecil, ini contohnya ada ketika saya di kampus, kebetulan saya sebagai project management officer untuk kampanye di BEM Universitas dan di BEM FISIP. Nah ini salah satu konten yang saya hadirkan gitu. Bagaimana kampus kita lagi online, orang-orang kan nggak mungkin bisa lihat post. Kalau saya nempel poster kampanye atau bikin banner gede di kampus, nggak bakal ada yang lihat tuh. Nah, kita harus bagaimana nih berinovasi. Salah satunya adalah kita semakin banyak membuat poster, bagaimana kita mensosialisasikannya, untuk gencarnya terutama di sosial media dan membuat buklet nih ya, contohnya biar orang-orang tahu tentang calon kita buat poster yang gak kaku gitu. Ini kalau misalkan teman-teman tahu nih sebenarnya dari sebuah series di Disney, akhirnya kayak kita edit biar orang-orang kayak ini lucu nih gitu misalnya. Juga kita pakai Twitter kayak TXT, sekarang kan juga di Twitter ramai kalau apa-apa TXT. Nah ini kita juga bikin gimana misalnya kita ngegayat bukan orang-orang yang serius aja, tapi orang-orang yang sebenarnya nggak pernah tertarik dengan politik itu bisa tertarik dengan politik. Nah itu juga salah satu manfaat dari kehadiran revolusi industri 4.0. Gimana akhirnya kita orang-orang politik harus berinovasi untuk menjadi kreatif agar orang-orang tuh mau melek politik. Gitu. Kemudian ada online vote. Nah, ini juga menjadi inovasi terbesar ya. Kalau dulu di Athena harus 5.000 orang masuk, nah sekarang cukup satu klik aja. Ini salah satu contohnya di UPN, kebetulan kita selama pemilihan kemarin total menggunakan online vote, sudah ada websitenya. Cuma memang masih memiliki kelemahan, salah satunya adalah masih minim terbatasnya jumlah server yang masuk ya, jadi minimal 1.000 mahasiswa doang yang bisa masuk dalam serentak. Jadi harus ada hari-harinya gitu. Cuma memang kalau kelemahannya di tingkat negara, nah ini kita masih rawan soal hacking. Jadi kita masih perlu belajar banyak gitu soal online vote. Juga kita bisa lakukan online protes, tadi kalau di kampanye politik aja, tapi juga bisa kampanye protes. Misalkan kayak kemarin lagi ada Omnibus Law, kemudian ada kita mengkampanyekan anti kekerasan seksual, stop kekerasan seksual, itu bisa kita kampanyekan di sini. Juga beberapa kali kan kita bikin hashtag kemarin yang tangkap Randy misalnya gitu. Nah, itu juga bagian dari online protes yang akhirnya kalau mungkin dulu kita mau kenal ada, nah itu juga salah satunya adalah kita mungkin menganggap kok hari-hari akhir-akhir ini banyak kekerasan seksual ya. Padahal itu sebenarnya hanyalah fenomena gunung es teman-teman. Yang sebenarnya itu lebih banyak lagi. Itu baru ketahuan karena itu orang-orang memanfaatkan teknologi dan informasi. Kalau misalkan dulu banyak, tapi orang bingung mau lapornya kemana. Nah dengan kehadiran teknologi informasi inilah kita bisa mudah speak up untuk menyampaikan keresahan kita sebenarnya belum bisa diakomodir oleh aparat pemerintahan. Nah sekarang tadi berbicara soal apa yang sudah terjadi di kegiatan politik di revolusi industri. Yang paling penting ketika sudah memasuki revolusi industri khususnya di bidang politik dan di media, yang paling penting adalah bagaimana kita untuk meningkatkan literasi digital. Karena dengan masifnya informasi, otomatis kita tahu ada banyak hoax, ada banyak berita palsu. Nah itu yang harus ditingkatkan adalah bagaimana kita menanamkan literasi digital sejak dini.
Bagaimana cara melatih literasi digital dengan apa ini penting? Karena untuk melatih critical thinking seseorang untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lancar, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Yang paling penting adalah dikritis, kreatif, inovatif. Jadi ketika nanti orang baru menerima pesan di WhatsApp, itu nggak langsung di forward ke grup keluarga gitu, grup, atau di grup apa sekolahnya. Dia saring dulu, dia lihat ini benar apa enggak infonya, dicari di internet sama dia, dicari dengan apa, bahkan kalau saya biasanya juga cari di internet saya ya, kayak di Kompas, bahkan di Kompas pun kadang saya harus verifikasi lagi ini benar apa enggak gitu, dicek kalau berita lain ngomongin itu atau enggak gitu. Jadi itulah, kalau misalnya kok banyak banget orang bikin hoax karena itu masih kurangnya literasi digital. Nah, itu harus ditingkatkan. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa berpikir kritis gitu. Jadi kayak menerima informasi nggak langsung paslon nomor 01 menyebarkan ini. Nah, itu saring dulu baru akhirnya selesai. Oke, baik. Itu sekian presentasi dari saya mengenai revolusi industri di bidang politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wah, luar biasa sekali ya. Plus buat pemateri yang sangat luar biasa ini, luar biasa sekali rasanya banyak hal baru yang kita dengarkan dari revolusi industri tentang perpolitikan ya. Yang dulunya kita melek tentang perpolitikan, bahkan kita sangat tidak suka, sangat tidak tertarik gitu dengan perpolitikan. Sekarang ketika kita mendengarkan tentang perpolitikan, wah iya ya, ternyata ada hal-hal yang harus kita dengarkan dari perpolitikan. Karena kenapa? Karena bangsa ini, pengaruh bangsa ini berada di tangan kita pemuda ya. Jadi luar biasa sekali buat teman-teman yang masih penasaran dengan apa itu perpolitikan, apa itu tentang perpolitikan 4.0, itu bisa teman-teman nantinya raise hand atau bisa di chat di room ya, di room chat. Nanti kita akan bahas setelah 3 pemateri ini memaparkan materinya masing-masing. Oke, mungkin selanjutnya ya, kita akan kedatangan pemateri yang sangat luar biasa juga. Tentunya tidak kalah kerennya dengan Mas Rifki ya. Mungkin dengan bidang ilmu yang berbeda, di mana kita akan mendatangkan seorang Uni dari Padang, yaitu Uni Nur Hidayati, di mana Uni Nur Hidayati berasal dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Beliau merupakan mahasiswa aktif angkatan 2018. Organisasi yang pernah diikuti yaitu koordinator keputrian di ISAT. Kemudian beliau sekarang ini menjabat di koordinator hubungan dan jaringan lembaga dakwah Islam, di mana namanya adalah FKI Rabani. Mungkin untuk perkenalan singkat dari beliau itu saja ya teman-teman. Bisa dipantengin di Instagram atau di FB beliau atau langsung di chat beliau lewat WA yang tertera ya. Oke teman-teman, langsung saja kita sambut pemateri yang kedua pada Uni Nur Hidayati, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena Yati pakai HP, bisa minta tolong di share screen kan. Ada yang bisa bantu teman-teman? Saya nih bantu aku. Mungkin Kak Ayati mungkin bisa sabar terlebih dahulu sebentar. Kita akan bantu share screen. Jadi mungkin kita tunggu beberapa menit ya pemateri kita karena terkendala dalam share screen. Jadi teman-teman harap bersabar. Mungkin teman-teman dalam sesi penungguan ini bisa teman-teman rileks terlebih dahulu, bisa minum air putih atau bagaimananya.
Oke, untuk apanya sudah tampil, mungkin bisa terlihat jelas ya teman-teman. Pada waktu dan tempatnya kepada Uni Nur Hidayati disilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini kita selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses dan lancar dalam menjalankan dan mengikuti webinar pada pagi pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang revolusi industri 4.0 dalam lingkup teknologi pertanian. Mungkin untuk teknologi pertanian kita udah nggak asing lagi gitu ya, karena Indonesia merupakan negara agraris yang sangat subur gitu. Jadi apakah teman-teman masih ada yang belum mengenal terkait pertanian gitu? Mungkin teman-teman yang belum pernah lihat sawah gitu ya atau perkebunan mungkin bisa raise hand di kolom chat atau bisa raise hand, hidupkan fitur raise hand-nya. Insya Allah, berarti udah semua berarti ya. Nah, Masya Allah, oke. Nah, oke, saya akan melanjutkan tentang materinya terkait revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 itu merupakan tren industri yang menggabungkan antara teknologi otomatis dengan teknologi cyber. Nah, ini maksudnya adalah teknologi otomatis itu sudah dijalankan pada industri 3.0 gitu ya. Jadi 4.0 itu digabungkan dengan 3.0 menjadi teknologi cyber gitu. Kemudian lanjut slide-nya. Next. Nah, udah 4.0 aja gitu ya. 1.0-nya apa sama 2.0 dan 3.0-nya gitu ya. Lanjut. Nah, kalau untuk sejarahnya gitu ya, saya akan jabarkan secara singkat untuk revolusi industri 1.0 itu diadakan penemuan mesin uap. Itu udah ada penemuan mesin uap gitu ya. Jadi udah dikembangkan serta dipelajari terkait mesin uap gitu. Jadi yang revolusi industri 2.0 itu adanya penemuan tenaga listrik gitu. Jadi penemuan mesin uap itu udah dikolaborasikan dengan tenaga listrik gitu. Kemudian di revolusi industri 3.0 itu ada teknologi otomatis gitu ya. Nah, ini udah semua teknologi di pertanian, itu mesin-mesin pertanian, alat-alat pertanian itu udah otomatis. Namun di revolusi industri 4.0 itu lebih dihubungkan ke internet, ke cyber gitu ya. Jadi itu jangkauannya udah sangat luas gitu. Kita petani gitu ya di dunia itu udah menggunakan udah menggunakan internet untuk memanajemen mesin-mesin pertanian gitu ya. Jadi tenaga manusia itu udah nggak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan manusia hanya untuk memanajemen mesin-mesin yang bekerja gitu ya. Seperti di pabrik-pabrik yang udah kita lihat gitu ya. Manusia palingan untuk packing aja gitu ya. Dan malahan udah ada loh langsung di packing oleh mesinnya gitu. Dan itu semua dikendalikan oleh internet gitu ya. Lanjut Kak Rifki. Nah, ini ada elemen-elemen revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, nah salah satunya itu Internet of Things, IoT gitu ya.
mesin-mesin itu udah dihubungkan dengan Internet of Things gitu. Kemudian artificial intelligence gitu ya. Kemudian human machine interface seperti drone, satelit dan lain-lain gitu. Nah, drone ini udah untuk melihat apakah alat yang digunakan, mesin yang digunakan itu udah bekerja dengan lebih baik gitu ya. Jadi kita memantau di layar komputer itu melihat apakah di drone atau satelit tersebut untuk melihat mesin yang bekerja di lahan pertanian itu apakah sudah udah secara matematis atau belum gitu ya. Kemudian teknologi robotik dan sensor ini udah diterapkan juga di revolusi industri 4.0. Kemudian 3D printing itu udah juga diterapkan gitu ya. Lanjut. Nah, apa sih peranan revolusi industri 4.0 di bidang pertanian gitu ya. Nah, akan kita bahas next. Nah, revolusi industri 4.0 ini memiliki peranan yang sangat penting gitu ya dalam mencapai target swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia dan di dunia gitu. Nah, ini melalui pencapaian ini melalui mekanisasi pertanian. Mekanisasi ini dapat berupa mesin otomatis yang terintegrasi dengan internet gitu. Sehingga dapat diharapkan mencapai target swasembada gitu. Nah, dengan menggunakan dengan dihubungkan dengan internet gitu ya, kita langsung dapat mesin itu bekerja secara otomatis dan waktu yang dibutuhkan itu semakin cepat dan target swasembada tentunya jika revolusi industri 4.0 ini berjalan dengan lancar gitu ya, tentunya target swasembadanya dapat tercapai dengan baik gitu. Lanjut. Nah, penasaran nggak sih sama alat-alat mekanisasi tersebut gitu, mekanisasi pertanian yang digunakan atau yang dihubungkan dengan Internet of Things gitu. Apa aja sih? Next. Nah, ternyata sekarang itu alat-alat mekanisasi pertanian udah berkembang gitu ya. Contohnya saja kita mengambil contoh dari negara Jepang gitu. Itu udah sangat modern sekali, udah canggih sekali dan kita bisa berpatokan dari pertanian di Jepang gitu. Dan banyak juga pertanian di Indonesia itu udah mengambil patokan dari negara Jepang gitu karena pertaniannya itu mekanisasi pertanian itu udah sangat luar biasa gitu. Nah, dari mesin-mesin pengolah dan itu untuk informasi gitu ya. Untuk dari mesin pengolahan tanah sampai panen itu udah ada dan udah lengkap gitu ya sehingga semakin memudahkan pekerjaan manusia gitu dan biaya yang dikeluarkan itu juga semakin minim. Next. Nah, ini contoh alat-alat mekanisasi pertanian yang udah dihubungkan dengan Internet of Things, sensor, dan lain-lain yang dihubungkan dengan elemen-elemen yang udah disebutkan tadi gitu ya. Contohnya aja itu traktor pengolah tanah gitu. Malahan karena udah dihubungkan, udah masuk ke revolusi 4.0, itu traktor pengolahan tanahnya itu bekerja dengan sendirinya gitu ya, secara otomatis dan kita manusia hanya hanya memantau melalui layar komputer gitu ya, karena udah dihubungkan dengan Internet of Things gitu ya, udah dihubungkan dengan sensor dan lain-lain gitu ya. Nah, ini contoh mekanisasi pertaniannya sangat banyak ya rekan-rekan semuanya. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa googling juga atau lihat di YouTube gitu ya, bagaimana perkembangan mekanisasi pertanian saat ini gitu ya. Dan di negara-negara yang lain itu sungguh luar biasa gitu ya teman-teman, sangat maju sekali untuk mekanisasi pertaniannya gitu. Lanjut. Nah, pertanian di era revolusi industri 4.0 ada apa aja sih gitu ya. Nah, lanjut.
Nah, ini salah satu contohnya gitu ya, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu smart farming, atau pertanian pintar. Itu pertanian pintar ini udah menggunakan alat mesin pertanian yang udah dihubungkan dengan Internet of Things dan lain-lain, dengan elemen-elemen industri 4.0 tadi gitu. Jadi kita, sebagai petani itu tidak mengeluarkan biaya banyak dan sudah dimudahkan dengan mekanisasi pertanian yang udah maju gitu. Kemudian ada juga precision farming atau pertanian terukur, kemudian ada gen editing atau bioteknologi, misal GMO gitu. Lanjut. Nah, contoh pengaplikasian pertanian 4.0 di Indonesia itu mungkin akan saya jelaskan juga. Next. Nah, pengaplikasiannya tersebut bisa dilihat pada Habibie Garden. Nah, Habibie Garden ini sudah tersebar juga di Pulau Jawa gitu ya, rekan-rekan. Nah, Habibie Garden ini merupakan sebuah perusahaan yang memberikan solusi gitu untuk para petani untuk berkomunikasi dengan tanaman dengan menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things gitu, seperti sensor suhu, kelembapan, nutrisi dan lain sebagainya. Nah, ternyata Habibie Garden ini ada di Malang gitu ya, rekan-rekan, dan itu bertepatan di Kecamatan Klojen dan saya belum ke sana. Dan semoga bisa berkesempatan pergi ke sana melihat perusahaannya gitu. Oke, next. Nah, di Indonesia sendiri itu tentunya banyak sekali kendala dalam mengembangkan industri 4.0 ini gitu ya. Dan apa aja sih kendalanya gitu. Next. Nah, di bidang pertanian gitu ya, khususnya di bidang pertanian itu revolusi industri 4.0 itu belum terlalu dominan di Indonesia gitu ya. Karena beberapa faktor seperti sumber daya manusianya yang kurang gitu ya. Sumber daya manusia maksudnya yaitu yang ahli gitu ya, yang ahli di bidang itu mungkin banyak sih gitu ya. Cuman nggak sebanyak di negara-negara lain dan nggak terlatih gitu ya. Mungkin kalau untuk sekedar ilmu itu seperti yang udah ada, sekedar ilmu itu sudah Masya Allah gitu ya, mahasiswa-mahasiswa di universitas-universitas ternama di Indonesia gitu. Cuman dalam pengaplikasiannya itu masih minim gitu. Kemudian kondisi lahan pertanian di Indonesia itu masih belum memungkinkan untuk menerapkan mekanisasi pertanian yang canggih tersebut gitu ya. Misalnya kita menggunakan traktor di negara lain. Tentunya di negara lain itu lahannya itu datar gitu ya, rekan-rekan, datar gitu. Sedangkan di Indonesia itu ada yang naik turun gitu ya. Malahan ada lahan pertanian yang berbentuk teras gitu ya, di perbukitan yang dibuat teras gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk menerapkan mekanisasi pertanian yang seperti traktor gitu. Mungkin kalau untuk di lahan yang datar gitu ya, yang tidak memiliki tingkat kecuraman yang cukup tinggi gitu ya, yang cukup curam, itu bisa diterapkan gitu. Dan sudah banyak juga daerah-daerah di dataran rendah atau di dataran tinggi yang memiliki lahan tanah yang datar itu udah menerapkan gitu. Kemudian dengan kondisi ini masyarakat udah gimana ya, nggak kurang menerima gitu dengan kehadiran teknologi ini gitu. Karena pemikiran masyarakat kita itu masih diselimuti oleh mungkin yang pertama itu alasannya karena dengan menerapkan mekanisasi pertanian yang udah maju itu akan menambah pengeluaran mereka gitu ya, akan menambah biaya untuk mengolah lahan mereka gitu. Oke, next. Nah, apa sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk meminimalisir pemikiran-pemikiran masyarakat terkait mekanisasi pertanian di revolusi industri 4.0 gitu ya. Lanjut.
Nah, ini dari Kementerian Pertanian itu udah menyiapkan gitu ya rencana-rencana pengembangan pertanian dengan menyediakan berbagai macam alat mekanisasi dan sosialisasi juga kepada masyarakat. Nah, sosialisasinya ini biasanya dilakukan pada kelompok-kelompok tani di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi di pemerintah itu menyediakan alat-alat pertanian dan diolah oleh dan di manajemen oleh kelompok tani yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi itulah usaha dan upaya pemerintah untuk mengembangkan revolusi industri 4.0 dalam mekanisasi pertanian gitu ya. Tujuannya Indonesia itu bisa menjawab tantangan menjadi lambung pangan dunia gitu ya pada tahun 2045 gitu. Nah, di mana 2045 itu adalah tahun-tahun di mana terjadinya bonus demografi gitu ya, di mana pemuda-pemuda di Indonesia itu merupakan yang menjadi pemimpin gitu ya di masa bonus demografi gitu ya, itu merupakan kejayaan emas bagi Indonesia gitu. Nah, mungkin kalau dari saya untuk materi yang saya sampaikan hanya demikian gitu ya, rekan-rekan. Jika ada nanti yang mau didiskusikan dan mau ditanyakan, boleh bertanya melalui moderator dan akan saya jawab. Gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Uni Nur Hidayati. Keren sekali ya pemaparannya tentang revolusi industri 4.0 tentang pertanian. Saya pribadi seorang yang akan lulus sebagai sarjana teknik pertanian, itu saya masih bingung gitu. Saya mikir kayak gini dulu loh, ngapain bertani gitu? Kita kan udah sarjana gitu, kita kan udah menjadi seorang sarjana yang seharusnya kita berdasi ataupun kalau kita yang perempuan kan heels gitu, pakai heels gitu. Jadi di sini membuka cakrawala kita untuk sebenarnya peluang untuk bertani itu tidak harus ketika kita kerja kantor kita tidak harus meninggalkan bertani itu. Jadi keren sekali ya buat teman-teman. Tentunya siapapun itu, baik itu dari teman-teman yang bukan dari pertanian, ataupun teman-teman yang akan lulus sebagai sarjana di bidang teknologi dan lain-lain nantinya, ataupun di bidang engineering, tentunya teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan pertanian di Revolusi 4.0. Nah, teman-teman yang masih penasaran, nanti bisa tulis pertanyaannya di room chat atau bisa raise hand langsung setelah ketiga pemateri kita ini memaparkan materinya. Oke, mungkin kita next ya pada pemateri yang terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Nailisa Ida. Itu kembaran saya sendiri mungkin ya. Oke, mungkin Mbak Siti Nailisa Ida ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Negeri Malang. Beliau merupakan mahasiswa semester 3, di mana pengalaman organisasi beliau yaitu merupakan anggota di bidang perpustakaan dari HMJ Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Kemudian beliau merupakan delegasi Musyawarah Nasional HMPII 2021. Kemudian beliau juga peserta pertukaran mahasiswa merdeka ya pada saat sekarang ini sama-sama juga dengan teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, mungkin langsung saja ya kita dengarkan materi yang luar biasa tentang revolusi industri 4.0 yang berkaitan dengan perpustakaan. Yuk, sama-sama kita simak teman-teman dan sama-sama kita manfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Oke, selanjutnya kepada Mbak Nailis, silakan. Baik, terima kasih Mbak Siti selaku moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bu Maria selaku dosen pembimbing dari mata kuliah keterampilan berbicara dan presentasi, dan teman-teman juga yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin membenarkan ya untuk nama saya. Tadi saya sempat tertawa untuk melihatnya. Mungkin ya agak sedikit sulit untuk mengucapkan Naili Sa'diyah. Yang benar Siti Naili Sa'diyah ya, bukan Siti Naili Sa'idah. Ya, mohon maaf. Jadi cuma ingin membenarkan saja. Oke, langsung saja. Di sini saya lebih ke sharing, lebih ke diskusi ya, daripada untuk memaparkan materi atau berbagi informasi. Soalnya sendiri saya juga baru semester 3, masih minim akan pengetahuan tentang dunia keperpustakaan. Jadi nanti bagi teman-teman ketika saya sedang berbagi informasi terkait penjelasan materi, teman-teman nantinya juga bisa langsung bertanya, langsung raise saja, nggak apa-apa. Atau bisa langsung tanya di kolom chat, bisa langsung. Jadi kita nanti di sini sistemnya kayak diskusi santai gitu. Nggak ada pemateri atau apa kayak penonton atau apa. Jadi kita sama-sama diskusi santai. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin bertanya sebelumnya. Yang ada di dalam pikiran kalian tentang perpustakaan itu apa sih? Mungkin bisa langsung on cam, biar kayak nggak ngobrol sendirian gitu. Tentang dunia perpustakaan. Mungkin dari kalian juga, oke, buku. Benar, Bu. Pengarsipan. Kalau pengarsipan lebih ke arsiparis sih, bukan ke pustakawan. Tempat buku, gedung, rak buku, boleh. Oke, mungkin teman-teman juga bisa on cam ya, biar kita bisa sama-sama ngobrol gitu. Nggak kayak ngomong sendiri gitu. Oke, benar sekali. Bau buku lamanya sedap. Ya, benar. Buku juga memiliki bau khusus sendiri yang banyak dirindukan. Nah, ini sesuai tema yang diangkat, Revolusi Industri 4.0. Sekarang saya PPT-nya ini mengambil judul Kabar Perpustakaan Konvensional di Era Revolusi Industri 4.0. Nah, mengapa saya memilih perpustakaan konvensional? Seperti yang dijelaskan tadi, teman-teman ada yang menyebutkan buku, rak buku, tempat, kayak gitu, itu termasuk perpustakaan konvensional. Jadi di Indonesia itu ada tiga jenis perpustakaan. Ada perpustakaan konvensional, ada perpustakaan digital, dan ada perpustakaan hibrid. Mungkin dari teman-teman untuk perpustakaan digital sendiri tidak asing ya, yakni perpustakaan yang tidak memiliki gedung, tidak memerlukan gedung. Yang pertama. Yang kedua, koleksinya berupa dalam bentuk digital. Terus untuk pengaksesannya pun bebas, bisa dimanapun dan kapanpun, dan tidak perlu diakses di tempat. Itu yang perpustakaan digital. Dan untuk perpustakaan konvensional sendiri itu berbanding terbalik dengan perpustakaan digital, yakni perpustakaan konvensional, perpustakaan yang pada umumnya ada buku cetak, ada koleksi cetak, koleksinya semuanya berbentuk cetak. Terus ada rak buku, ada gedung untuk menyimpan koleksi-koleksi perpustakaan, dan ada juga pustakawannya tentunya dan pemustaka. Dan untuk terakhir itu hanya bisa diakses di tempat. Jadi untuk perbedaan perpustakaan konvensional dengan digital itu berbanding terbalik. Nah, yang ketiga ini ada perpustakaan hibrida. Perpustakaan hibrida sendiri yakni penggabungan antara perpustakaan konvensional dengan perpustakaan digital, yang mana memiliki dua koleksi cetak dan koleksi digital. Nah, sebelumnya saya ingin ada beberapa istilah yang mungkin nanti akan teman-teman sering dengar. Ada pustakawan, ada pemustaka, dan ada koleksi perpustakaan. Nanti biar nggak bingung gitu. Untuk pustakawan sendiri, yakni itu orang-orang yang bekerja di perpustakaan, itu namanya pustakawan. Yang kedua ada pemustaka. Pemustaka yakni orang-orang yang berkunjung di perpustakaan. Misal, saya berkunjung ke perpustakaan, saya memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Berarti saya itu termasuk yang dinamakan seorang pemustaka.
kalau pustakawan misal Mbak Hanum itu bekerja di perpustakaan, melayani para pengunjung yang ada di perpustakaan. Nah, Mbak Hanum itu termasuk pustakawan. Dan yang terakhir ada koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan itu sebenarnya nggak hanya buku-buku melulu gitu. Ada yang peta, ada juga globe, ada juga majalah, koran, ada yang berbentuk audiovisual, ada televisi, ada radio. Itu termasuk termasuk koleksi perpustakaan. Mungkin bisa next, Kak. Nah, untuk pengertian perpustakaan sendiri, perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yakni institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 juga disebutkan fungsi perpustakaan, yakni ada fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi kultural, fungsi penelitian, fungsi rekreasi. Jadi di sini bisa dilihat bahwa perpustakaan itu memiliki banyak fungsi. Fungsi informatif sendiri yakni fungsi di mana para pemustaka atau masyarakat bisa menemukan informasi dengan berkunjung di perpustakaan, mengingat koleksi-koleksi perpustakaan yang sangat banyak dan setiap masyarakat itu pasti membutuhkan informasi berbeda. Misal ingin mencari informasi tentang psikologi. Nah, teman-teman juga bisa berkunjung ke perpustakaan untuk menemukan informasi tentang psikologi atau misal pertanian atau politik itu bisa ditemukan di perpustakaan. Terus yang kedua ada fungsi edukasi. Selain di sekolah, perpustakaan juga bisa menjadi tempat belajar di luar mandiri, di luar sekolah, apalagi suasana yang tenang. Mungkin teman-teman bisa yang suka membaca buku di tempat yang tenang, damai, itu bisa banget berkunjung di perpustakaan. Terus ada fungsi kultural atau pelestarian. Di sini perpustakaan kan menyimpan banyak koleksi. Koleksi tidak hanya berupa koleksi dalam bidang ilmu, tapi juga ada koleksi-koleksi tentang warisan budaya. Nah, dalam koleksi-koleksi tersebut itu perpustakaan juga termasuk perpustakaan itu kayak kayak melestarikan termasuk memiliki berperan untuk dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia atau di dunia bahkan di negara-negara lain itu bisa ditemukan di perpustakaan melalui bahan-bahan koleksi yang disediakan. Baik itu misal ada tentang koleksi warisan budaya di Papua, kayak seperti apa budayanya, itu bisa ditemukan di perpustakaan melalui bahan bacaannya. Terus ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini biasanya lebih banyak ditemukan di perpustakaan khusus atau perpustakaan universitas-universitas, yang mana biasanya mahasiswa datang ke perpustakaan itu untuk minjam bahan-bahan koleksi perpustakaan untuk dijadikan sebagai sumber referensi atau dosen atau siapa gitu untuk membuat sebuah penelitian karya ilmiah, makalah, skripsi, seperti itu. Dan fungsi rekreasi, sebenarnya fungsi rekreasi ini harus ada di perpustakaan, hanya ada beberapa perpustakaan yang menjalankan fungsi rekreasi ini. Misal seperti ada tempat untuk menonton video, kayak tempat video bioskop gitu. Atau bisa mungkin untuk kedepannya ada perpustakaan yang menyediakan seperti lapangan mini golf. Itu juga bisa nanti disediakan tempat berbeda. Jadi perpustakaan itu tidak hanya tempat baku gitu, tempat yang hanya berisi buku-buku saja yang sangat membosankan bagi orang-orang yang tidak suka membaca buku. Next, Kak. Nah, industri 4.0 yang seperti dijelaskan Mbak Yati tadi. Nah, di sini ada 3 tahapan tadi kan, dijelaskan ada 4 tahapan. Ada industri
1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 1.0 ditemukannya tenaga uap, 2.0 tenaga listrik, 3.0 seperti otomasi, seperti kayak komputer, kayak udah ada handphone, televisi, radio gitu, dan 4.0 ini termasuk sudah pada tahap pemanfaatannya, yakni ditandai dengan ciri-ciri era di mana sudah memanfaatkan teknologi-teknologi digital seperti itu. Begitu juga dengan perpustakaan yang awalnya konvensional tidak terjamah dengan teknologi, itu sekarang sudah berbondong-bondong menjadi perpustakaan hibrida yang mana sudah menjadikan sebagian koleksinya menjadi koleksi digital, dan bahkan ada juga yang sudah menjadi perpustakaan digital seperti jika teman-teman sudah pernah mengakses aplikasi iPusnas, nah itu termasuk salah satu perpustakaan digital dari persembahan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu termasuk salah satu contoh perpustakaan digital. Nah, di sini ada alasan saya sendiri mengapa saya memilih perpustakaan konvensional. Sedikit cerita ya. Dulu itu saya pernah mengikuti perkuliahan di Universitas Lampung. Lebih prodi ilmu komputer. Satu itu jadi prodi ilmu komputer, dan saya sendiri itu hanya prodi ilmu perpustakaan. Nah, di situ ada dosen mengatakan bahwa kedepannya itu perpustakaan akan hilang, akan tergantikan dengan teknologi, atau akan perpustakaan konvensional. Gampangannya kayak gini, perpustakaan konvensional itu akan tergantikan dengan perpustakaan digital, tidak ada lagi buku. Terus profesi pustakawan itu juga bisa jadi akan hilang. Nah, di situ padahal saya sendiri itu selaku prodi perpustakaan gitu. Mungkin rasanya kayak nggak gimana gitu. Satu-satunya orang yang mungkin untuk profesinya sendiri nantinya akan dipertanyakan masih ada atau tidak gitu. Makanya saya memilih perpustakaan konvensional. Padahal mungkin bisa lanjut terusannya. Nah, padahal buku itu kedepannya mungkin tidak akan hilang. Mungkin untuk pembahasan ini bisa dilanjutkan setelah ini. Untuk revolusi itu tidak hanya di Indonesia saja, di era zaman saja. Ada juga revolusi di perpustakaan. Perpustakaan juga mengalami revolusi. Pertama, library 4.0. 1.0, yaitu collection centric, di mana perpustakaan menekankan layanannya pada seberapa banyak koleksi yang mereka miliki. Semakin banyak koleksi yang mereka miliki, maka mereka akan semakin banyak pemustaka yang akan berkunjung ke perpustakaan. Itu yang library 1.0. Terus ada library 2.0, user centric, di mana perpustakaan di sini tidak lagi lebih mementingkan koleksinya, melainkan pada pemustaka dengan menerapkan otomasi. Nah, otomasi perpustakaan sendiri merupakan pengelolaan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan alat bantu teknologi informasi. Terus ada user centric. Itu untuk yang digital shift. Untuk digital shift sendiri yakni ada perpustakaan telah memberikan perhatian pada teknologi informasi terkait OPAK dan website, perubahan fasilitas bagi pemustaka, meningkatkan jumlah informasi dalam beragam format, sehingga memunculkan repositori digital. Ini untuk yang library 3.0. Jadi teman-teman, jika teman-teman udah pernah mengakses OPAK belum? Misal kayak di Google saja, misal kayak di Google, cuma lebih ke aplikasinya kayak di website perpustakaan gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan OPAK atau website? Pastinya sudah. Apalagi anak kuliahan. Anak kuliahan kan pasti itu saya yakin lebih dari 50% kebanyakan itu pasti lebih suka membaca mengambil sumber referensi dari OPAK atau
user atau website, lebih ke situ. Terus yang terakhir ada Library 4.0 Extended Role, yakni di mana revolusi ini dalam kegiatan intinya menyediakan sumber informasi, namun perpustakaan telah masuk menjadi bagian dari pengelolaan karya ilmiah e-jurnal dan komunikasi analog ke digital. Itu di bawah sudah saya cantumkan sumber referensi, mungkin teman-teman juga mau membaca jurnalnya, bisa. Nanti saya bagikan di grup. Lanjut, Kak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Lalu, apa kabar dengan perpustakaan konvensional? Di sini saya ingin mendengar opini dari teman-teman. Nantinya itu apakah perpustakaan konvensional akan hilang atau akan tetap? Mungkin bisa on mic. Perpustakaan konvensional nantinya. Mungkin mau Kak Rifki mungkin. Kak Rifki gimana opininya tentang perpustakaan masa depan itu apakah akan hilang atau masih tetap berdiri? Menurut saya sih masih ada ya, karena tapi memang bakal lebih menjadi mungkin data center ya, salah satunya perpustakaan nasional kita juga yang paling gede nih di ASEAN gedungnya di Jakarta, dan itu juga bahkan kalau di Jakarta kebetulan perpustakaan nasional sering jadi tempat buat nugas mahasiswa sih, karena tempatnya nyaman banget di perpustakaan nasional. Oke, siap. Terus beralih ke Mbak Eva, ini gimana Mbak? Menurut saya nggak akan hilang ya, mungkin lebih sepi aja karena seperti yang kita tahu minat baca remaja sekarang, zaman sekarang itu menurun drastis, tapi bukan berarti hilang sepenuhnya. Jadi menurut saya meskipun kedepannya teknologi akan semakin berkembang, tapi fisik buku itu kan masih ada, apalagi seperti kalau teman-teman belajar sejarah pasti banyak buku-buku yang pada tahun 1920, 1930 itu masih ada dan itu dipertahankan. Jadi perpustakaan konvensional pasti masih ada untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah yang dari buku itu. Mungkin ke depannya mungkin penulis akan malas mencetak buku, tapi bukan berarti perpustakaan konvensional akan hilang. Seperti itu. Baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin bisa langsung naik Kak, langsung jawabannya. Kak Rifki, mungkin bisa next. Benar sekali, untuk perpustakaan konvensional akan tetap ada. Bagaimana yang telah kemarin ada dosen saya itu pernah melakukan kayak semacam survei, bertanya-tanya kepada para mahasiswanya apakah ada yang lebih suka membaca buku digital atau masih ada yang lebih suka membaca buku cetak, dan jawabannya buku cetak itu masih tetap dibaca. Dan juga saya kemarin juga melakukan survei, bahkan banyak orang yang masih menyukai membaca buku digital, baik itu entah baunya yang harum, terus tidak membuat mata sakit seperti membaca layar di depan komputer. Nah, itu merupakan salah satu contohnya perpustakaan akan ada. Dan ini akan ada PR sendiri untuk perpustakaan konvensional agar bisa tetap eksis di era yang serba digital dan mungkin bahkan besok tidak akan lebih canggih lagi yang 5.0. Lanjut, Kak. Nah, untuk PR perpustakaan konvensional sendiri, yakni yang mana nantinya perpustakaan itu tidak lagi tempat untuk meminjam atau mengembalikan buku, melainkan perpustakaan akan menjadi tempat yang sering didatangi oleh masyarakat untuk berinteraksi sosial, untuk berdiskusi, untuk membuat acara event-event seperti workshop, seminar, webinar, dan pertemuan-pertemuan komunitas lain untuk mengembangkan perkembangan kreativitas. Nah, jadinya nanti perpustakaan untuk kedepannya, perpustakaan konvensional itu agar tetap eksis bisa kayak melakukan upaya seperti membuat event-event yang menarik agar mereka sekaligus untuk membantu Indonesia untuk meningkatkan literasinya yang mana sangat rendah
yang telah kita ketahui. Nah, membuat event atau membuat workshop itu juga sangat bisa di perpustakaan, seperti kayak buat bedah buku, atau perpustakaan konvensional juga bisa memperbaiki layanannya atau tempat fasilitasnya. Misal disediakan seperti kayak tadi, lapangan golf, permainan, catur, kayak tempat-tempat khusus untuk bermain, dan ada juga ruang khusus untuk berdiskusi, dan sehingga nanti jika ada para pemustaka lain yang berkunjung ke perpustakaan, itu tidak terganggu dengan mereka yang sedang bermain gitu. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan sekali. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya Mbak Nailis. Luar biasa sekali ya, dari 3 materi itu sangat bermanfaat sekali. Alangkah sia-sianya kalau kita masih tertidur di pagi hari, alangkah sia-sianya ketika kita nggak mendengarkan 3 materi yang sangat luar biasa sekali. Karena yang saya ketahui ya, untuk mencintai sesuatu itu butuh perjuangan untuk mengenal sesuatu gitu. Nah, ketika kalian penasaran, ketika kita semuanya merasa itu tidak cocok, merasa itu jauh dari kata pantas gitu. Nah, itu salah gitu. Itu mindset-mindset yang harus sebenarnya kita buang jauh-jauh ke sana gitu. Karena kenapa? Karena mencintai itu butuh proses gitu. Menyukai sesuatu itu butuh proses. Nggak mungkin sesuatu yang ingin kita cintai gitu, sesuatu yang ingin kita dambakan seperti perpolitikan, seperti pertanian, dan seperti perpustakaan, itu pure benar-benar kita sukai dari awal gitu. Mungkin teman-teman yang berbicara tentang politik sendiri, atau teman-teman yang berbicara tentang ilmu teknologi pertanian, atau tentang perpustakaan, awalnya mungkin tidak suka tentang ilmu-ilmu tersebut. Namun ketika teman-teman sudah mendalami, sudah mengenal sejauh ini gitu, jadi teman-teman merasa lebih nyaman, merasa benar-benar mengenal apa itu ilmu-ilmu tentang bidang tersebut. Jadi buat teman-teman, jangan ragu untuk mencintai sesuatu, karena mencintai itu butuh proses. Jadi semangat buat kita semua, jangan pernah lelah dalam memperjuangkan sesuatu itu, teman-teman. Baik, mungkin sudah semua materi sudah tersampaikan dengan baik oleh pemateri yang luar biasa. Mungkin waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu waktu diskusi. Mungkin untuk diskusi ya, kita persilahkan pada para penanya untuk langsung open mic atau raise hand, atau langsung di chat di kolom chat ya. Pada teman-teman disilahkan. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman kita ya. Mungkin pertanyaannya pertama kepada Mas Rifki ya, itu terkait perpolitikan. Nah, tadi kan narasumber membicarakan bahwasanya perpolitikan itu telah tercapai ketika ada beberapa hal, yaitu tentang ekonomi, toleransi, kemudian ada juga kesetaraan gender. Nah, berbicara tentang pencapaian perpolitikan atau di revolusi 4.0, tentunya Indonesia itu sudah berada di level mana sekarang gitu. Jadi kita sebagai generasi muda yang masih awam, yang masih bingung gitu dengan apa itu revolusi industri, apalagi sekarang sudah masuk ke revolusi 4.0 gitu. Nah, itu bisa langsung dijawab, Mas Rizky? Oke, baik. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Berarti terkait ini ya, nilai demokrasi di Indonesia sudah di tahap mana gitu ya. Kalau kita bisa merujuk pada indeks demokrasi terakhir tahun 2020,
kita tuh masih berada dalam cloud demokrasi. Artinya demokrasi kita itu baru sekitar 60% ya. Nah, kenapa kenapa masih 60% meskipun kita udah ramai banget ini tentang kebebasan berpendapat. Nah, itu ketika adanya kebebasan berpendapat, ketika pers investigasi yang dilakukan pers itu masih mendapatkan intervensi dari pemerintah, itu artinya kategori demokrasi kita tuh masih flawed, artinya sekitar 60%-an gitu. Udah setengahnya udah sampai, tapi udah 60%. Jadi dibandingkan dengan, bahkan sebenarnya di negara ASEAN sendiri, yang hijau itu atau bahkan yang full demokrasi itu nggak ada. Justru negara ASEAN rata-rata masih flawed demokrasi. Bahkan sebenarnya kita cukup terbaik di ASEAN dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang justru lebih otoritarian. Nah, di kita memang udah cukup bagus. Sekarang adalah dari masyarakatnya itu sudah siap, tapi memang kita masih mendapatkan beberapa intervensi dari pemerintah, kayak misalkan kemarin ada investigasi mengenai lahan ya, mengenai lahan gambut di Papua gitu, yang diadvokasi oleh Haris Azhar itu dilawan oleh pemerintah gitu. Ya, seharusnya pemerintah bisa mengakui atau memang justru harusnya memperbaiki gitu loh. Investigasi tersebut kan ditujukan bukan untuk ujaran kebencian, tapi investigasi tersebut berdasarkan asas-asas ilmiah yang seharusnya pemerintah tuh dapat menjadi evaluasi bahasan, bukan malah mengcounternya gitu. Kalau kita Luhut, ya kita tadi kan Luhut versus Haris Azhar. Jadi malah antara pemerintah versus pers. Nah, itu yang memang mesti menjadi problem di kita. Oke, terima kasih ya Mas Rizky. Jawabannya sangat mantap sekali, padat, singkat, dan jelas ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, di lain kesempatan semoga kita bisa bertemu lagi ya dalam bincang-bincang hangat, baik itu seputar perpolitikan, pertanian, ataupun seputar perpustakaan ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulan yang kita dapatkan pada pagi hari yang ceria ini, tentunya kita dalam mengikuti revolusi 4.0, baik itu di dalam bidang perpolitikan, bidang teknologi pertanian, ataupun bidang perpustakaan, tentunya teman-teman tidak luput dari belajar, dan belajar gitu. Nah, kenapa? Karena revolusi industri itu tetap akan mengalami kemajuan-kemajuan. Sepertinya kalau seandainya kita gaptek atau seandainya kita tidak mengerti dengan teknologi, maka itu kita akan sangat kewalahan gitu, sangat akan tertinggal dengan ilmu-ilmu teknologi gitu. Jadi teman-teman jangan lelah untuk belajar, karena belajar itu kebermanfaatan untuk diri kita sendiri. Dan kita akan menjadi calon-calon orang tua juga di masa yang akan datang. Jangan pernah lelah, karena nanti takutnya anak-anak dari teman-teman atau anak-anak dari rekan-rekan semuanya, kok mama nggak bisa, kok papa nggak bisa seperti ini gitu. Jadi akan menjadi pertanyaan besar bagi keturunan rekan-rekan nantinya. Jadi jangan pernah lelah. Terus selanjutnya jangan pernah membenci sesuatu, coba mencintai sesuatu itu dengan proses lambat laun kita akan menyenangi sesuatu apabila kita mempelajari, lalu mengenal, dan menerapkannya dalam kehidupan kita semuanya. Oke teman-teman, semoga dalam perbincangan singkat ini mungkin singkat dan teman-teman udah pada bosan juga ya mendengarkan ocehan-ocehannya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi pemateri yang sudah memaparkan dengan sangat luar biasa, yang telah mempersiapkan waktunya juga. Demikian acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Saya akhiri dengan sebuah pantun ya. Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, bolehkah kita berdiskusi lagi? Oke, sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.